Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun tentunya berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa tentunya mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala-gala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat-umat beliau yang sesungguhnya, mendapat pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang terbaik yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, tentunya masih tentang dalam nuansa puasa bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini yang menjadi kajian kita adalah puasa membentuk pribadi yang bersabar. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam momentum puasa ini banyak hal-hal yang diberikan kepada kita, dihadirkan kepada kita untuk senantiasa bersabar. Apa itu sabar? Sabar adalah kemampuan diri kita untuk menahan emosi atau keinginan, atau menahan diri pada masa yang sulit, yang menjadi orang-orang yang tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita mampu menahan emosi, mampu menahan keinginan, mampu hidup di masa yang sulit dengan penuh segala cobaan, kita tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluh kepada manusia, melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maksud saya adalah orang-orang yang memang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang dekat dengan Allah. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah engkau kepada sabar dan salat, ya kan? Kemudian sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hakikatnya memang sabar ini sulit sekali, ya, karena menahan sesuatu emosi ketika kita dizolimi orang, ketika kita dianiaya orang, atau misalkan ada keinginan-keinginan kita yang belum kecapaian, ya, kita menginginkan sesuatu tapi lama kali baru tercapai, ya. Kemudian ketika seseorang juga hidup di masa sulit, masa pancaklik, kemudian masa-masa yang ya mungkin kan dalam kondisi sekarang juga yang terimpas dari efek corona COVID-19 misalkan, dia senantiasa bersabar dengan menjalani segala sesuatunya lillahi ta'ala. Efek dari tidak bersabar ini banyak sekali, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di berbagai macam kasus ya di Indonesia, tidak jarang kita jumpai seorang anak membunuh ayahnya, seorang anak membunuh ibunya. Kenapa? Disebabkan karena permintaan anak tersebut terhadap sesuatu hal, ya kan? Kemudian begitu juga anak-anak yang membentak ibunya, membentak ayahnya, tidak menghargai orang tuanya misalkan. Kenapa? Karena lagi main game diganggu, atau misalkan ada permintaan sesuatu tidak diturutkan. Ini adalah efek atau hal-hal yang ditimbulkan dari rasa tidak sabar. Sebagai seorang muslim, ini wajib kita miliki. Sabar itu adalah ciri seorang muslim yang sejati. Orang yang tidak memiliki sifat sabar, cenderung dia akan memiliki karakter kemunafikan dalam dirinya, memiliki karakter kefasikan dalam dirinya, memiliki karakter kekafiran dalam dirinya. Kenapa? Karena tidak mencontoh pribadi yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Sabar dalam segala bentuk keadaan apapun, meskipun dalam kondisi yang tidak baik, meskipun dalam kondisi masa sulit, pantang mengeluh kepada manusia selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau kepada Allah boleh mengeluh? Ya, karena memang kepadanya lah kita menyerahkan segala urusan kita. Kalau bukan kepada Allah, bagaimana cara kita melapangkan diri kita dari segala persoalan-persoalan yang muncul itu? Justru ketika kita dalam posisi sulit, posisi susah, disitulah kita berserah diri, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala kaitkan ini antara sabar dan salat, ya kan? Sabar dan salat sebagai sarana kita meminta kepada Allah menjadi orang-orang yang sabar. Misalkan dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah engkau. Coba bayangkan, Allah sampaikan kita minta tolong kepada Allah melalui perantara sabar dan salat.
ya. Kemudian wa innaha lakabiratun, memang itu sangat berat kata Allah. Jadi tidak ada sabar itu yang tidak berat. Pasti sabar itu sangat sulit kita jalani. Karena Allah sudah katakan begitu. Wa innaha lakabiratun, itu sangat menjadi beban yang berat. Illa 'alal khashiin, kecuali orang-orang yang sabar, orang-orang yang khusyuk. Jadi orang yang khusyuk itu apa artinya? Orang-orang yang dia dirinya ini merasa dirinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita redam segala emosi kita, kendati pun kita mampu melakukannya. Ya, jadi sabar itu maksudnya kita mampu melampiaskan keamarahan kita, mampu melampiaskan keemosian kita, tapi kita tahan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri-ciri sabar. Nah, dalam persoalan kehidupan kita ini banyak sekali yang menguji kesabaran kita. Banyak sekali. Baik dalam ekonomi, baik dalam rumah tangga, misalkan perkataan suami yang tidak mengenakan, perkataan istri yang tidak baik. Kemudian dalam persoalan-persoalan sosial, misalkan kita diuji, difitnah oleh orang lain. Ini yang menuntut kita untuk senantiasa sabar. Dan ingat bahwa sabar itu kalau kita sanggup menjalankannya, ya, sanggup menjalankannya, maka akan manis pada akhirnya. Sebagaimana peribahasa dalam bahasa Arab, sabru kasibrin muron fi madzaqatihi walakin aqibuhu ahlan minal asali. Arti daripada kalimat tadi, peribahasa mengatakan sabar itu pahit, ya, sabar itu sangat pahit. As-sabru kasibrin murran fi madzaqatihi. Sabar itu pahit untuk dijalani. Kenapa? Sakit sekali. Karena apa? Kita layaknya mau emosi, mau melampiaskan, mau mengerahkan semua keamaran kita, tapi kita tahan. Dan ini sangat-sangat jarang yang mampu melakukannya. Makanya orang yang mampu melakukannya, kata Allah, senantiasa adalah orang-orang yang memang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik dan benar. Begitu juga bulan puasa Ramadan ini. Kenapa saya sampaikan bahwa bulan suci Ramadan mampu menjadikan orang yang bersabar? Misalkan kita juga dituntut untuk bersabar menanti berbuka puasa. Jangan sampai orang masih baca ayat kita sudah buka. Ya kan, banyak kejadian seperti itu. Di masjid masih baca ayat kursi, dikira sudah azan. Allahu la ilaha illa, harus begitu. Tapi dikiranya Allahu Akbar, sudah masuk makanan ke dalam mulut, akhirnya batal puasanya. Jadi ini menuntut kita untuk sabar. Kemudian sabar dalam menjaga amal-amal pada bulan suci Ramadan. Ini menjadi salah satu hal yang sangat penting juga. Seorang muslim tidak boleh tidak sabar dalam menjaga amalan. Mengerjakan amalan itu mudah, tapi menjaga nilai-nilai amalannya susah. Misalkan orang yang berpuasa cenderung ada juga sesekali dia akan terkena penyakit ria. Ria misalkan apa? Ria ketika mengantar takjil, ria ketika berbuka puasa, ria ketika qiyamul lail, ya kan, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa aku yang mengantar makanan, aku yang memberikan ini ke masjid. Kemudian kita menanyakan ke orang lain, enak enggak masakan yang saya antar? Enak enggak makanan yang saya antar? Ya, itu namanya ketika orang bertanya seperti itu, bisa jadi itu adalah ciri-ciri dirinya ingin dipuji, ingin dibanggakan, ya. Ini salah satu sifat yang tidak sabar menghadapi ujian atau menghadapi segala cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar ini akan indah pada akhirnya. Beberapa macam kasus di dunia itu, khususnya di kita saja, orang-orang yang sabar itu ketika dia mampu menahan, mengekang emosinya, akan indah akhir daripada musibah atau masalah tersebut. Tapi ketika dia emosi, melampiaskan segalanya, maka akibatnya lebih jauh fatal. Misalkan contoh, seorang pimpinan di satu perusahaan kemudian tidak sabar kepada anggota, tidak sabar kepada bawahannya, membentak, membanting meja, kemudian menghancurkan fasilitas. Akhirnya apa yang terjadi? Kerugian. Dia akan mengganti fasilitas tersebut, kemudian dia akan gampang terkena penyakit. Sementara kalau dia bersabar, banyak solusi yang Allah tawarkan ke dalam dirinya kalau dia bersabar. Makanya minta tolonglah kepada sabar dan sholat, karena sabar ini salah satu menjadi senjata umat muslim untuk apa? Mengatasi segala masalah dalam kehidupan dunia. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun tentunya berada, semoga bulan suci Ramadan ini bisa mengantarkan kita nih, orang-orang yang tentunya menjalani ibadah puasa, menjadi orang-orang yang sabar, ya, tidak gampang amarah,
ya, tidak gampang emosi, mampu mengekang keinginan, ya. Jangan semua yang kita inginkan ini harus tercapai, tidak bisa. Doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja pun belum tentu semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menanti ijabah itu harus sabar. Jangan sampai sujud kepada Allah. Ya Allah, aku sudah bolak-balik berdoa kepadamu, tapi mana hasilnya? Enggak ada. Akhirnya apa? Ketika kita tidak sabar, muncul rasa frustasi. Muncul frustasi itu membuat kita apa? Malas ibadah. Ketika malas ibadah, ujungnya nanti ketika ibadah sudah malas, terus-menerus dilakukan seperti itu, ujung-ujungnya kita bisa dikafir. Kufur kepada Allah. Kufur dalam arti nikmat. Iya, naudzubillah ya. Jangan sampai kita kufur dalam akidah sehingga orang bisa jadi pindah keyakinan. Gara-gara apa? Gara-gara tidak sabar. Ini menuntut kita, diri kita sendiri, keluarga kita ajak untuk sabar. Dalam Al-Qur'an katakan ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun gilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu. Untuk apa? Untuk senantiasa menjaga diri kita dari ketakwaan lah, dari rasa sabar lah, supaya apa? Supaya kita terhindar dari api neraka. Apa kata Allah? Api neraka itu di dalamnya ada malaikat yang sangat bengis, yang sangat sadis, yang akan membuat kita tersiksa, dan memang tugasnya menyiksa kita. Yang siapa saja yang tidak bersabar kepada Allah atau tidak sabar menjalani ibadah, tidak sabar menjauhi larangan-larangan Allah, ya, kemudian apa yang mereka lakukan? La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah memaksiati Allah. Malaikat itu tidak pernah sekalipun mengatakan tidak ketika Allah menyuruh mereka. Jadi mereka ketika disuruh Allah Subhanahu wa taala menyiksa kita karena ketidaksabaran kita, maka naudzubillah min dzalik, semoga kita janganlah sampai dalam golongan yang tersebut, ya. Jangan sampai termasuk golongan yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pribadi, semua anak-anak kita misalkan, teman-teman kita, yuk sama-sama bersabar. Ketika semuanya bersabar, maka semua masalah akan terselesaikan dengan baik. Ketika semua bersabar, maka semua masalah terselesaikan dengan indah, ya, dengan indah. Maka kalau sudah bersabar, semua masalah insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali, ya, singkat daripada sabar yang mampu dibentuk daripada pelaksanaan bulan suci Ramadan. Tentu, ya, kalau kita benar-benar menjalankan ibadah puasa Ramadan ini, kita akan menjadi orang-orang yang sabar, karena tentunya sabar ini bagian daripada nilai-nilai ketakwaan di dalam diri kita sendiri, yang bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian kuntilanak naik sepeda ke jemur sumur. Jangan lama-lama pandangin saya, nanti malam nggak bisa tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.